Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Sehat semua ya ini hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. tadi ada Wahid ya, Wahid masuk ya, Wahid kosong. Terus saya masuk ke kelas pada di sini. Ada yang tugasnya masih kosong di sini? Coba diperhatikan dengan baik. Maria, besok saya tunggu untuk formatif susulan ya. Terus ada Siap, lagi Pak. nggak yang kosong di sini? Coba dilihat dari teman-teman sepada. Ada yang belum mengumpulkan tugas mungkin? Ada nggak ini? Alfarizi, Dede, terus Febianti, terus Griffith, terus Helmi, Laude, Laksamana, Lydia, M. Fatihul Amal sama Maria. Ya kalau memang bisa besok, nah ini saya masukin dulu. Kalau memang besok bisa formatif susulan ya besok ya. Kalau memang jam 9. Muhammad Dinul Qoyim ya. Ini Muhammad Nur Cahyanto, ada Murni, Nadia, Nawir, Niken, Renaldo ini tolong diupload ya. Yang warna kuning ini tolong diupload ke ini ya, ke Spada ya, tugasnya ya. Rodea ini, terus ada Siti, Toyib, Zainal, sama Zefira. Nah, yang ada belum selesai ini dari berapa orang nih? Coba kita lihat. Ada 10 orang. Nah, nambah lagi. Ada yang belum selesai mengumpulkan tugas? Halo, teman-teman yang dari Spada. Sudah, Pak. Siapa ini? Yang sudah siapa? Fatulha udah semua. Ahmad Tolha. Oh, Ahmad Tolha sudah. Nggak ada. Yang lain ada? Yang belum? Tolong di-upload di Spada Dikti ya. Jangan lupa ya. Saya tunggu nanti. Meskipun terlambat, masih bisa diakses ya. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi ya. Untuk pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai hak akses database. Apakah sudah tampil materinya? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Baik, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, saya masuk satu persatu. Nah, di sini kita akan merubah terkait dengan pengubahan Windows Authentication ya. Jadi kalau teman-teman misalkan masuk ke sini, kita pilih klik kanan gini, pilih properties ya di sini. Lalu pilih lagi sebentar. Nah, di sini kan setelah pilih properties yang ada di sini ini kan terkait dengan hak akses. Berarti kita milih yang ini. Kalau kita perhatikan di sini adalah security. Jadi kita pilih yang namanya security. Nah, keamanan. Nah, kita pilih yang SQL Server and Windows Authentication Mode. Nah, di sini. Selanjutnya, kita pilih apa lagi? Selanjutnya, kita pilih yang namanya Valid Login Only, sama tekan tombol OK. Ya. Jadi kita pilih yang valid yang ini, tekan tombol OK. Nah, seperti itu. Ini adalah yang slide ketiga. Untuk mengubah ini saya tekan, karena ini sudah dilakukan, ya sudah saya cancel saja. Selanjutnya untuk penambahan user. Jadi kalau teman-teman mau nambah user nih, nah kalau mau nambah user ya langsung aja di login berarti di security. Di sini ada login. Nah ini diklik kanan. Ini ada new login ya, new login. Kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan namanya apa? PMM Spada Dikti. Nah, seperti ini misalkan. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Nah, di sini sudah diperhatikan.
kita pilih yang ini, SQL Server Authentication, lalu dikasih password, kasih checklist 3 ini, tekan tombol OK. Nah, misalkan di sini kita masukkan yang ada di sini. Kita pilih yang ini, passwordnya misalkan sama dengan ini, PMM pada dikti 1 misalkan. Kita ulang lagi, PMM pada dikti 1. Panjang ya, nggak sama ya berarti. Ini aja. Copy juga bisa. Nah, seperti ini. Kalau sudah teman-teman sampai sini, tekan tombol OK. Ya, tekan tombol OK. Kita lihat di sini ada nggak namanya PMM pada dikti. Nah, ketemu. Ini dia. Sampai sini jelas nggak teman-teman yang dari Spada? Sudah jelas belum? Halo? Teman-teman yang dari Spada sudah jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ada 16 orang Jelas, ya. Pak. Jelas ya? Yes, Pak. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Berarti untuk menambah user bisa ya. Nambah user ya. Nah, hasilnya ini dia. Nah, kalau seandainya mau disconnect, ya berarti kita balik lagi di sini. Jadi kita klik kanan, disconnect. Nah, sudah hilang. Kita mau connect lagi, ya sudah, klik connect di sini. Database engine atau SQL ini. Kita pilih. Nah, ini kalau dia pakai IP ya. Kalau tidak, ya udah kita pakai yang ini. Nah, tekan tombol OK. Sudah, di sini kita lagi di security tadi, ada di login, ada PMM pada dikti. Nah, oke. Seperti itu. Kita sudah masuk slide yang ke-6. Nah, sebelum masuk slide ke-7, nah ini slide 7 tadi sudah saya koneksikan. Ada pertanyaan silakan, mau nanya apa? Tadi kalau kita masuk yang di sini, ini kan tadi, nah sekarang saya disconnect, namun menggunakan yang Bina Insani. Spada dikti ya tadi. Nah, ini saya ganti PMM pada dikti. Passwordnya apa tadi? Masih PMM pada dikti 1. Masuk di sini, tekan tombol connect. Nah, ini dia minta password lagi. Saya masukkan aja. PMM pada dikti 1, tekan tombol OK. Nah, berarti sudah bisa. Berarti saya login sebagai PMM pada dikti. Sampai sini jelas belum kira-kira teman-teman? Halo? Paham, Teman-teman Pak. sudah jelas? Sudah, Pak. Dari 16. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. Kita udah masuk slide yang ke-8. Kita masuk ke slide 8 ini ya. Oke. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke server rule. Nah, ini ada terkait dengan server rule. Nah, oke. Kita masuk ke server rule, berarti kita masuk ke sini. Kita masuk ke security, kita masuk ke login. Nah, ini dia PMM pada dikti. Tekan tombol apa tadi? Klik kanan yang mana tadi? Teman-teman klik kanan yang mana? Klik kanan yang namanya ini properties. Berarti pilih yang PMM pada dikti, pilih properties yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa atur ya. Kita menggunakan server rule. Nah, yang ada di sini. Jadi seandainya di sini itu nanti akan banyak tabel tentang pada dikti. Nah, ini mau dijadikan apa? Kalau public dia umum ya. Di sini rule-nya itu sebagai book admin, DB creator, disk admin, proses admin, security admin, server admin, setup admin, dan sys admin. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat penjelasan yang ada di sini, nah ini dia. Kalau teman-teman tinggal pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah,
Misalkan kita melihat yang ada di sini. Oh Pak, saya sebagai DB kreator. Ya sudah, tambahkan ini. Tekan tombol OK. Ditunggu. Nah, ini berarti ada yang tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini belum ada tabel. Belum ada tabel. Karena di sini kan kita belum membuat tabel. Kalau diperhatikan di sini kan belum ada tabel sama sekali yang kita buat. Nah, jadi kita harus ikuti juga ya, seperti itu. Nah, makanya di sini harus disesuaikan dengan yang ada di ini apa yang ingin kita inikan. Nah, jadi kalau login sebagai PMS pada Dikti, kita bisa membuat apa? Nah, di sini kita harus melakukan yang namanya user mapping ya. User mapping itu terkait dengan jika database tidak ada yang ditampilkan atau dengan kata lain hanya default dari SQL Server Master MSDB dan TimeDB ya. Nah, ini dia kita juga harus lakukan yang namanya user mapping ya. User mapping. Jadi bukan hanya server rule ya yang ada di sini, namun kita juga harus melakukan user mapping. Di sini ada server rule, ada user mapping. Nah, ini juga. Jadi di sini kita sesuaikan kira-kira mana yang akan yang digunakan. Kalau kita misalkan pakai PMM pada Dikti ini tidak bisa. Makanya kita harus keluar dulu. Kita pakai SA. Kita disconnect dulu di sini. Kita connect lagi. Nah, ini kita nggak pakai ini, kita pakai SA aja. SA, super admin. Karena tadi belum ada yang dibuat ya. Tabelnya belum ada yang dibuat. Kita pakai super admin. Nah, di sini security, login, kita pakai Bina Insani misalkan atau SA. Nah, di sini kita properti. Nah, kalau di sini sudah banyak yang sudah dibuat. Nah, ini kan ada public, ada sysadmin ya, karena super admin ya. Kalau user mapping juga sama prosesnya. Tinggal disesuaikan saja. Nah, ini ada master model penjualan ini dia. Karena kita menggunakan user admin. Kalau di Bina PMM pada Dikti tadi belum ada tabel yang kita buat ya, kayak gitu. Sampai sini teman-teman sudah paham belum kira-kira? Halo, dari berapa? Paham, Pak. Ya, baik. Kalau sudah paham, saya lanjutkan yang di sini. Nah, ini dia. Kalau seandainya kita menggunakan super admin, ini kita bisa setting ya. Di sini kita bisa setting. Misalkan settingnya di sini, kalau kita masuk ke sini ya. Nah, ini ada penjualan, ada mana, database mana yang akan kita setting ya. Kalau sudah ya tekan tombol OK ya. Ini yang sudah saya setting. Ada penjualan, perkuliahan ya. Nah, ini kita bisa setting ya. Master itu umum ya dalam hal ini ya. Seperti itu. Baik, kalau sudah kita setting, langkah selanjutnya adalah menggunakan ini. Yang terakhir itu yang ada di sini. Berarti status. Nah, statusnya apa? Statusnya grant, dikasih izin, nah ya, atau tidak sama sekali. Jadi gini, misalkan teman-teman membuat aplikasi kasir ya. Nah, sekarang buat aplikasi kasir itu, kasir kalau di supermarket biasanya ada berapa? Saya tanya. Ada lebih Banyak, Pak. dari satu ya, lebih dari satu ya benar ya. Ya Pak. Nah, lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu itu kan berarti dia mengakseskannya kan operatornya dia pindah-pindah ya, ganti-ganti ya, per shift ya, kalau nggak salah ya. Antara operator satu dengan operator yang lain kan mempunyai akun yang berbeda, benar apa tidak? Iya Pak. Iya. Iya, Dan Pak. masing-masing operator itu bisa memasukkan data, benar ya? Benar ya? Namun Iya, Bapak. masing-masing operator yang ada di kasir itu tidak bisa menghapus data transaksi, benar nggak? Iya Pak. Nah, itu kita setting teman-teman. Nah, jadi kita setting. Karena kalau tidak kita setting nanti operatornya bisa menghapus data transaksi itu akan jadi masalah nanti. Kayak gitu. Makanya kita setting seperti itu. Gitu ya. Jadi tujuannya kita membuat user mapping dan hak aksesnya seperti apa. Termasuk kalau membuat query ya kita buat gini grid ya. Nah, misalkan operator ini nanti dikasih login ini, passwordnya ini, ya seperti itu. Misalkan ada
operator namanya siapa, dikasih akses, nanti namanya database-nya ini ya kayak gitu ya. Namun operator itu tidak akan masuk sejauh ini. Biasanya itu ada admin ya. Namun admin itu dikasih apa namanya akses untuk masuk ke apa namanya jadi di atasnya admin itu ada namanya super admin ya. Jadi ada admin, di atasnya lagi ada super admin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang membawahi semua itu adalah admin. Jadi kalau seandainya misalkan saya membuat tabel atau membuat gambar misalkan, kalau saya membuat gambar misalkan di sini gambarnya gini misalkan. Insert. Nah, ini saya membuat gambar untuk mana ya? Ada nggak di sini ya? Di bawah. Nah, di sini misalkan. Jadi di sini tuh ada SA, super admin. Di sini ada admin. Nah, di sini ada operator. Nah, kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi operatornya banyak, namun di bawah admin. Adminnya banyak, namun di bawah super admin. Paham nggak maksud saya? Halo? Paham Pak, paham. Iya, baik. Kalau nanti ada yang bertanya silakan ya. Operator ini sama dengan kasir ya. Nah, seperti ini. Kasirnya kan banyak nih. Namun di bawah kasir itu ada admin. Admin itu misalkan dia kayak matahari. Matahari itu punya berapa cabang. Nah, itu kan adminnya banyak tuh. Atau minimarket kayak Alfamart atau ini berarti ini admin yang megang cabang 1, admin 1. Nanti tambah lagi admin 2. Namun di atasnya lagi ada super admin di mana yang megang semua cabang seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Paham ya maksudnya ya, teman-teman ya? Ya Pak. Baik. Kalau sudah paham, ini saya hapus. Saya masuk lagi ke slide presentasi yang tadi, masuk ke slide yang, nah, tadi query ya. Query, ini dia. Nah, teman-teman juga bisa membuat login juga pakai query, create login seperti ini. Ya, create login, dia pakai password. Nah, dikasih password. Jadi di sini create login Bina Insani with passwordnya apa. Nah, ini kita bisa kasih juga. Ini digunakan untuk admin cabang Bekasi. Nanti buat lagi admin cabang Jakarta, admin cabang Depok, admin cabang Karawang, dan sebagainya. Misalkan ada 34 provinsi, admin masing-masing provinsi, misalkan seperti itu ya. Karena ada levelnya ya, ada. Nah, di sini kita juga bisa membuat query juga. Query user mapping, dipilih refresh, nanti klik Bina Insani sudah di ini atau PMM pada diktinya tadi ya. Lalu kita restart ya teman-teman ya. Jangan lupa setelah di user mapping kita restart ya. Nah, biar nanti prosesnya itu bisa ada hasilnya ya. Karena kalau tidak kita restart tidak tahu, maksudnya biar dia nge-refresh ya. Kalau di website itu tekan tombol reload atau F5 ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita setting itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu kita restart. Lalu selanjutnya teman-teman kita juga bisa menggunakan alter table ya, alter loginnya. Misalkan untuk oh ya admin yang di Bekasi ternyata sekarang sudah tidak aktif lagi, ya udah kita disable aja, ya udah kita nonaktifkan. Jadi dia kalau ketika resign dari cabang yang ada di Bekasi ya udah dia tidak bisa mengakses lagi karena sudah kita disable, tidak dikasih akses lagi kayak gitu. Sehingga ketika nanti ada kasir baru dan lain sebagainya itu dia tidak bisa memasukkan data lagi. Yang bisa memasukkan adalah admin yang baru karena admin yang lama sudah di disable ya, seperti itu ya. Itu ini pakai query-nya. Hasil query-nya seperti ini ya. Jadi ini sebelum dan ini sesudah. Nah, kayak gitu ya. Jadi
di disable. Ini ada tandanya, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada tandanya. Tandanya nggak ada. Nah, nanti tandanya akan muncul seperti ini. Nih, ada ikonnya. Beda dia kalau sudah di disable. Oke, ini adalah user yang di disable. Tinggal dipilih aja mau di disable atau enable ya. Kalau disable berarti dia tidak aktif ya. Kalau enable dia aktif kembali ya. Seperti itu. Nah, ini hasil usernya. Nah, ini kalau dibalik-balik lagi dia akan tampilnya beda lagi nanti ya. Kayak gitu. Nah, kita bisa menghapus juga. Jadi tadi kalau adminnya dia keluar, kita bisa hapus. Karena kalau tidak dihapus ini akan jadi masalah ya. Akunnya bisa disalahgunakan. Misalkan gini, ada admin yang keluar, ya admin cabang Bekasi keluar. Tidak kita hapus. Nah, itu kalau tidak dihapus itu bisa disalahgunakan sama admin yang keluar tadi. Dia akan bisa mengacak-ngacak yang ada di database. Nah, seperti itu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Dari berapa orang nih? Dari 19 orang. Ada pertanyaan tidak? Pertanyaan silakan. Atau tidak? Misalkan saya ibaratkan Indonesia. Indonesia itu mempunyai 34 provinsi. Ini saya ngomong tentang EKTP ya misalkan ya. Ada admin, super admin di Jakarta. Namanya SA. Berarti dia satu. Berarti kalau ada admin 34 provinsi, berarti ada 34 admin, benar tidak? Halo? Iya, Pak. Benar, Pak. 34 admin itu masing-masing provinsi. Nah, di dalam provinsi itu kan ada kota sama kabupaten. Iya nggak? Pak. Iya. Nah, jadi di bawahnya admin yang ada di provinsi, ada juga admin kota dan admin kabupaten. Benar tidak? Benar, Halo? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Nah, Pak. ketika admin yang ada di kota di kabupaten itu ada yang resign, ada yang keluar, nah agar akunnya tidak disalahgunakan, nah kita juga kasih fasilitas untuk menghapus. Karena ini terkait dengan data kependudukan misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi admin yang keluar atau resign itu kita hapus akunnya biar dia tidak bisa login. Nah, atau kita ganti. Jadi kita rename namanya. Atau dihapus atau di rename. Nah, itu dia. Diserahkan kepada admin yang baru atau admin yang baru dibuatkan baru, admin yang lama datanya kita hapus. Nah, itu kembali lagi pada kebijakan ya masing-masing. Karena ini terkait dengan privasi yang ada di database. Sampai sini bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan nggak buat saya? Nah, ini saya lanjutkan. Nah, kalau mau menghapus itu biasanya dia bertanya, apakah yakin Anda ini akan dihapus? Karena ketika dihapus kita tidak akan ada history. Nah, itu dia. Jadi ketika admin itu yang mau dihapus itu dia login, sampai dia melakukan transaksi, dia melakukan apa dan lain sebagainya itu ada historinya. Nah, histori itu akan hilang ketika ini dihapus. Ketika itu teman-teman yakin akan dihapus, tekan tombol OK. Ketika nggak jadi ya di cancel. Nah, konsekuensinya gitu. Jadi akunnya itu akan hilang, database historinya juga akan hilang. Kayak gitu. Jadi konsekuensinya karena dia juga berelasi dengan tabel yang lain ya, kayak gitu. Kalau yakin tekan tombol OK, jika tidak yakin tekan tombol cancel. Nah, nanti tadi ada Bina Insani berapa tadi? 2 ya. Halo? Sebelumnya ada Bina Insani berapa tadi? Ada Bina Insani 2. Masih ingat teman-teman di sini ada berapa? 2, Pak. Ada Bina Insani 2 kan ini kan ya? 2 kan? Iya. Nah, ini dihapus. Kalau ini dihapus ya hilang. Hasilnya seperti ini nanti. Nanti hasilnya seperti ini. Bina Insani. Berarti admin yang ada di provinsi daerah Jawa Barat dihapus misalkan. Hilang, nggak ada historinya. Nah, jadi seperti itu. Hasil hapusnya hilang ya. Historinya kita nggak dapat. Nanti referensinya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan.
Jadi studi kasusnya bisa masuk ke sistem informasi kependudukan, di mana EKTP itu sudah masuk ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, atau misalkan kayak minimarket, Alfamart, Indomaret itu membuka cabang misalkan di daerah kota-kota atau kabupaten. Karena masing-masing satu kota, satu kabupaten itu kan dia banyak cabangnya ya biasanya ya. Bener ya? Kalau di tempatnya teman-teman banyak nggak kayak minimarket kayak gitu? Banyak, Pak. Dari banyak. Nah, biasanya kalau minimarket itu dalam satu kecamatan ada pembatasan ya, ada berapa gitu? Ada pembatasan nggak di dalam satu Tidak, kecamatan? kurang tahu juga, Pak. Misalkan satu kecamatan dibatasi 2 atau 3, ada nggak kayak gitu? Aturan dari pemerintah daerah? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ada beberapa daerah yang membatasi minimarket kayak gitu. Karena kalau minimarket itu dibiarkan menjamur, itu yang kalah itu adalah tradisional ya, toko-toko tradisional. Akhirnya toko-toko tradisional kalah, akhirnya ya terkait dengan perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ya. Kayak gitu. Saya ambil contoh di daerah Kabupaten Banyuwangi itu dibatasi. Jadi Indomaret, minimarket, yang Alfamart itu juga dibatasi. Agar toko-toko kelontong, toko-toko yang ada di yang di apa didirikan oleh pihak masyarakat itu tidak kalah bersaing ya. Karena ini terkait dengan perekonomian yang ada di masyarakat. Makanya di sini ada pembatasan. Nah, jadi saya kembalikan lagi di sini kita memberikan hak akses pada database-nya. Jadi bisa masuk ke ranah penjualan, bisa masuk ke ranah kependudukan di government, bisa masuk ke aspek pendidikan, misalkan ini juga bisa ya. Aspek pendidikan itu terkait dengan beasiswa. Nah, beasiswa itu juga sama. Beasiswa yang bisa mengakses itu kan ada, misalkan teman-teman ada KIP. KIP itu kan ada dari pusat ya. Ada dari pusat atau misalkan kayak Sepada Dikti. Kan tidak semua mahasiswa dapat PMM, bisa melakukan PMM. Benar tidak? Saya tanya. Apakah semua mahasiswa yang mendaftar itu mengikuti PMM? Halo? Bagaimana Pak tadi terputus Pak? Apakah semua mahasiswa yang mendaftar itu masuk seleksi PMM? Tidak Pak, ada yang tidak lolos itu. Tidak ya, tidak semua ya. Berarti tidak semua mahasiswa yang masuk seleksi PMM ya. Maksudnya kan di sini kan kayak contohnya di sini nih, database administrator. Di sini ada 32 mahasiswa. Nah, 32 mahasiswa ini kan juga ada saringannya kan? Ada filternya ya. Nah, kayak gitu. Dan ada seleksinya juga. Di sini juga ada ruang lingkup database-nya. Nah, misalkan saya ambil di student. Nah, ini kan ada 32 student ya. Ada 32 student yang ada di sini. Nah, ini aturan yang ada di sini kan kita tadi pakai server rule ya. Halo teman-teman, bisa tampil nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ketika saya di sini misalkan ada Ronaldo ini ya. Ronaldo di sini tidak ada ikon keluar. Ketika di sini saya tidak akan bisa mengeluarkan Ronaldo dalam hal ini. Namun kalau saya sebentar, di sini ada Ahmad Tolha nggak? Ahmad Tolha ada? Oh Maria, Maria. Ada. Oh ya, misalkan di sini ada Ahmad Tolha sama Maria. Di sini ada icon ini keluar. Ketika saya klik icon ini sama Maria icon ini, Maria sama Ahmad Tolha, dia tidak akan bisa mengakses kelas saya. Paham nggak mas saya? Maria dan Ahmad Tolha itu akan keluar dari kelas database administrator. Kenapa? Karena di sini dikasih fitur bisa dosen itu mengeluarkan mahasiswa. Karena Maria dengan Ahmad Tolha bergabung menggunakan token. Nah, beda dengan Febiola, Renaldo, Niken, Nawir, Rifani. Nah, ini karena terintegrasi dengan kampus Merdeka, Alfarizi. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan yang tidak ada ikonnya ini. Paham nggak mas saya?
Paham, Pak. Nah, jadi itulah apa namanya fasilitas-fasilitas yang ada di Spada Dikti. Sama halnya dengan database juga sama. Jadi contoh yang ada di sini juga sama. Ketika saya ingin menghapus ini ya saya tekan klik delete yang ada di sini. Maka Bina Insani 3 ini akan hapus. Kayak saya buat apa tadi PMM ya. Ini saya hapus misalkan. Klik kanan, delete. Oke, Anda yakin menghapus, tekan tombol oke. Nah, ini ada remindernya ya, ada catatannya. Perhatian, tekan tombol oke. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ada nggak di sini login PMM? Ada nggak? Halo? Hilang ya? Hilang ya? Nah, itu dia. Makanya sama ya. Jadi masing-masing itu ini kalau ini terkait dengan database-nya langsung, kalau yang tadi ini masuk ke dalam aplikasinya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Nah, nanti untuk terkait dengan tugasnya nanti tolong dilanjutkan tugas yang kemarin ya. Jadi nanti kita membuat query mapping sama query user ya. Nanti ada NPM-nya, kita menggunakan NPM ketua kelompok, ini nomor pokok mahasiswa ya. Nanti ketuanya tetap nanti kelompokan sama teman-teman yang ada di Bina Insani ya. Nanti bisa menggunakan database perkuliahan, bisa menggunakan database penjualannya, seperti itu. Termasuk cara menghapus usernya juga tolong dikasih ya. Nah, tugasnya sudah saya ini, tolong nanti teman-teman yang ada di Spada Dikti, tolong diisi untuk yang ada di diskusi ya. Jadi yang ada di diskusi tolong diisi. Karena itu sebagai salah satu indikator kehadiran teman-teman yang ada di Spada Dikti yang di sini. Ini tolong diisi ya. Nah, ini tolong diisi. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan sekalian saya stop share. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya capture satu-satu ya. Saya capture satu-satu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau bertanya di luar materi Pak, Laude mau nanya apa? oh jangan tuh ya. Masalah tugas lah. Yang kemarin tugas 3 kan nggak bisa upload lagi setelah kirim. Suaranya sebentar. Suara saya kok kecil ya? Terimanya ya, bentar ya. Oke, silakan. Maaf Pak, untuk di WhatsApp kan Bapak share yang nama-nama yang belum kita tugas. Oh iya. Nah, saya masuk dalam yang tugas ketiga. Pak kan pernah saya nggak bisa upload, hanya Bapak bilang kirim aja lewat email. Nah, Dan itu. saya sudah kirim. Oh benar. Laude sudah ngirim via email. Namun kesempatan untuk Spada sudah saya kasih aksesnya. Oh Jadi iya Pak, Laude, ya Laude tinggal upload aja yang sudah dikirim ke email ke Spada. Kayak gitu aja sih. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, itu saya mengingatkan maksudnya yang di Spada sudah bisa diakses gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Dari siapa lagi? Tadi Laude tanya mengenai tugas pertemuan ketiga ya Laude ya. Iya Pak. Ada lagi silakan. Oh iya ini. Ada Renaldo di sini. Renaldo juga sama ya Renaldo ya. Tugas pertemuan pertama ya Renaldo ya. Tugas pertemuan Sudah pertama. melalui email, Pak. Iya, maksud saya tolong dikirim. Nah, gini, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Renaldo sama Laude sudah ngirim ke email ya. Oke, ini saya kasih Iya, Pak. tahu. Nah, namun saya tidak bisa memberikan nilai. Coba ini ya. Jadi ketika Renaldo sama Laude tidak ngasih upload, saya tidak akan bisa berikan nilai di Spada Dikti. Nih, saya cari namanya Renaldo nih. Oh, ini sudah masuk, berarti sudah. Berarti siapa ya? Tugas pertemuan pertama itu, oh sudah, Laude ya, pertemuan ketiga ya. Baik, Laude pertemuan ketiga. Laude, nah ini dia. Nah, ketika Laude tidak memasukkan di sini, nah, Laude bisa perhatikan di sini apa? Unanswer ya. Ini saya tidak bisa memberikan nilai Laude. Paham maksud saya Laude?
Paham Pak. Berarti Laude harus ngupload ke. Ispada Dikti. Nah, oke, baik. Ada lagi Renaldo tadi sudah. Terus Muhammadin Lukoyim ini nggak aktif ya. Oke, cuma itu aja sih. Jadi tolong teman-teman diupload di Ispada Dikti meskipun terlambat tidak apa-apa. Sehingga nanti saya bisa kasih nilai ya. Karena kalau kayak gini saya nggak bisa kasih nilai. Kayak gitu. Contohnya lagi yang terlambat di sini misalkan kayak Maria ini. Meskipun telat saya bisa kasih nilai. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan dari teman-teman. Mau nanya apa? Silakan. Yang belum ikut UTS siapa ya? Zevira ya. Zevira belum ikut UTS-nya kalau nggak salah ya. Sudah, Pak. Zainal Mutakin. Zainal Mutakin ada? Nggak ada. Siti. Ada Siti nggak di sini? Nggak ada. Rodea. Niken nggak ada ya. Terus Muhammad Dinul Qoyim nggak ada ya. Terus Lydia Laksamana nggak ada juga. Ya, baik. Bagi teman-teman yang tugasnya kurang atau belum ikut UTS, silakan nanti konfirmasi ke saya ya. Nanti saya kasih soal untuk ujian UTS susulan ya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan buat saya, teman-teman Ispada Dikti? Silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas mengenai tugas atau materi untuk pertemuan ke-10? Ada? Jelas Pak untuk akses. Tidak, Pak. Baik, tidak ada. Ini teman-teman selain di GWA punya grup tersendiri nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Baik. Baik, kalau Febianti nggak ada di sini ya? Febianti nggak ada. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada? Sekali lagi ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau materi yang dirasa perlu mau ditanyakan atau tugas, ada tidak? Saya nggak ada Pak. Baik, sudah jelas semua berarti. Baik, terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.